Penurunan sifat adalah Gregor Mendel yang melakukan penelitian terhadap kacang ercis dan mengamati bagaimana sifat kacang ercis diturunkan pada tumbuhan anaknya. Dari hasil penelitiannya, Mendel menyatakan bahwa terjadi penurunan sifat dari induk terhadap keturunannya. Sifat-sifat induk kacang ercis diwariskan kepada kacang ercis keturunannya. Contohnya, jika kacang ercis berbatang tinggi dikawinkan dengan kacang ercis berbatang tinggi, kita akan mendapatkan keturunan kacang ercis yang juga berbatang tinggi. Sifat kacang ercis ataupun individu lainnya yang dapat dilihat dari luar secara langsung disebut fenotip. Batang yang tinggi, warna bunga yang putih merupakan fenotip, karena sifat-sifat ini dapat dilihat dari penampilan luar. Susunan pembawa sifat keturunan yang menentukan sifat individu disebut genotip. Mendel menyebutkan bahwa pembawa sifat ini terdiri dari sepasang gen. Oleh karena itu, genotip diberi lambang sepasang huruf. Genotip individu dengan galur murni diberi lambang sepasang huruf kapital atau sepasang huruf kecil. Apa itu galur murni? Galur murni adalah individu yang jika dilakukan penyerbukan sendiri akan menghasilkan keturunan dengan sifat yang sama. Kacang ercis galur murni berbatang tinggi bila dilakukan penyerbukan sendiri akan menghasilkan kacang ercis yang berbatang tinggi juga. Masih ingatkah kamu dengan penyerbukan sendiri? Bila lupa, pelajarilah kembali perkembangbiakan tumbuhan. Untuk menentukan lambang genotip individu bergalur murni, kita harus menentukan sifat mana yang dominan dan sifat mana yang resesif. Sifat dominan adalah sifat yang mengalahkan sifat yang lain, sehingga muncul pada penampilan luar. Sifat yang tersembunyi yang dikalahkan sifat dominan sehingga tidak terlihat dari luar disebut sifat resesif. Kacang ercis galur murni berbatang tinggi dikawinkan dengan galur murni berbatang rendah. Ternyata dari perkawinan ini, semua keturunannya berbatang tinggi. Dari sini kita menyebutkan bahwa sifat batang tinggi adalah dominan, dan sifat batang rendah adalah resesif. Mengapa demikian? Karena kacang ercis keturunan dari batang tinggi galur murni dan batang rendah galur murni pastilah memiliki pembawa sifat batang tinggi dan pembawa sifat batang rendah dengan perbandingan yang sama. Apabila ternyata semua keturunan berbatang tinggi, berarti yang dominan adalah sifat batang tinggi. Individu galur murni dengan sifat dominan diberi simbol genotip berupa 2 huruf kapital. Contohnya, kacang ercis galur murni berbatang tinggi dapat diberi lambang T kapital dengan T singkatan dari tinggi. Sebaliknya, individu galur murni dengan sifat resesif diberi simbol genotip berupa 2 huruf kecil. Contohnya, kacang ercis galur murni berbatang rendah dapat diberi lambang T kecil. Contoh lain, bila kacang ercis berbunga ungu dominan terhadap kacang ercis berbunga putih, maka kacang ercis galur murni berbunga ungu dapat diberi lambang genotip U kapital dengan U singkatan dari ungu. Kacang ercis galur murni berbunga putih dapat diberi lambang genotip U kecil. Pada beberapa kejadian, tidak ada sifat yang dominan maupun resesif. Karena sifat keturunan yang muncul adalah perpaduan dari kedua sifat induk. Sifat yang tidak dominan dan tidak resesif seperti ini disebut intermediat. Contohnya, bila tumbuhan bunga merah dikawinkan dengan tumbuhan bunga putih, ternyata menghasilkan tumbuhan bunga merah muda. Maka sifat bunga merah ataupun sifat bunga putih tidak ada yang dominan maupun resesif. Sifat warna bunga pada kejadian ini disebut intermediat.